Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, aku sampai grogi loh. Oh, Duh, ya Bu. siang. Siang-siang, Gimana iya. kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Resi Oh, gimana Bu, sehat? sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, Bu Silvi, tadi tuh kan aku lagi ngajar. Kok tiba-tiba ono notifikasi WA, Bu Ada Silvi WhatsApp. ngetik. Ya. Wah, ono apa ki ya? Mbak, main ngobrol. Oke, Iya Bu. ada apa ini? Ada apa? Iya, ngobrol bentar ya Bu. Ini Mm-mm. sambil nunggu jam pulang ya Bu, nyenengan sibuk Mm-mm. nggak? Enggak sih, mau ngobrol apa sih? Gini loh Bu, saya tuh butuh teman cerita. Pengen Wis. sharing, berbagi keluh kesah tentang murid saya sih Bu. Piye piye muridnya? Ada apa dengan murid? Sebenarnya sih ya hampir sama sih, klasik ya memang ya. Cuman kan kadang kan walaupun klasik atau hal yang biasa, cuman kan tetap butuh teman sharing gitu ya Bu ya. Ya kayak yang pernah kita ceritakan sebelum-sebelumnya. Ini loh Bu, kelas 5 di kelas saya ya terutama ya. Kan saya kan paralel nih Bu, ABC. Cuman tuh saya merasa di kelas saya itu tuh untuk hafal perkalian itu loh Bu. Ya Allah, susah Masya Allah. Susah banget Bu. Padahal kan kalau di kelas 5 itu kan kalau matematika kan apa ya, harusnya kan kompleks ya. Mereka udah tahapannya kan lebih lah daripada kelas-kelas sebelumnya. Di kelas 2 dia kan pasti sudah diajarkan apa itu perkalian. Tapi sampai sekarang mereka kelas 5 itu ya masih aja ngitung ya Bu, misalkan nih ya 2 kali 5 itu tuh yang ya bisa jawab 10 bisa, tapi tuh yang seperti itu gitu loh Bu. Dan gimana ya, problematik ya Bu. Kalau mau nge-push anak-anak kenceng juga kitanya ya nggak pas, tapi kalau nggak dikejar atau di apa ya dioyak-oyak, ayo deh belajar-belajar gitu juga nggak jalan dan luar biasa Bu. Gimana ini Bu? Oh alah, jadi itu Bu Silvi itu mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian sama anak-anak gitu toh. Ceritanya Iya Bu, begitu. betul. Nah, lah terus selama ini ada nggak yang pernah dilakukan Bu Silvi untuk gimana ya biar anak-anak itu bisa perkalian gitu? Selama ini yang saya lakukan itu ya jujur sih Bu, ini kan masih kelas 5 awal ya. Saya sedang mengidentifikasi gitu ya. Mana murid yang ya berkemampuan tinggi, rendah dan sedang seperti itu. Cuman saat ini sih saya masih seperti memberikan pertanyaan berupa soal-soal yang ringan gitu kayak 3 kali 5, 4 kali 5, atau 4 kali 7 dan seterusnya kayak lisan gitu aja gitu loh Bu. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan, terus ya himbauan gitu, hafalin dek, seperti itu Bu. Saya melakukannya sih masih seperti itu. Jadi Bu Silvi pengennya anak-anak tuh lebih paham tentang perkalian gitu ya. Iya, betul betul. Jadi Nah terus selama ini menurut Bu Silvi itu anak-anak yang paham perkalian tuh anak-anak yang bagaimana? Harapannya tuh yang iya bagaimana sih? harapannya anak-anak itu kan, jadi kan kadang gini Bu, waktu kemarin nih, barusan kemarin banget, ada materi tentang bilangan KPK sama FPB. Itu kan ada kelipatan bilangan, faktor bilangan. Itu kan perkalian kan luar biasa kan, powernya di situ. Apalagi nanti belum kepecahan, belum ke dan lain-lain lah, komplit lah ya Bu. Jadi tuh saya, Dek, kelipatan 5 itu kan sesuatu yang ya menurut guru itu memang sesuatu yang harusnya mudah ya kan, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Nah untuk anak-anak yang berkemampuan yang tinggi itu ya sudah aman gitu, jalan ngalir. Tapi kalau yang rendah Bu, ya Masya Allah itu tadi, untuk perkalian 5 aja mereka tuh benar-benar hitung jari. Tuh 2 ke 4, 5, tuh 2 ke 4 itu.
Padahal kan ya itu tadi, materi kita banyak, cuman untuk anak-anak mengejar atau minimal hafal perkalian aja itu tuh susah sekali gitu Bu. Jadi tuh harapannya tuh gimana sih supaya enak gitu, semua apal kan, kalau apal semua kan enak gitu ya Bu, pembelajarannya terus beres gitu. Oke, nah menurut pengamatan Bu Silvi nih, sampai saat ini ya, misalkan di rank 1 sampai 10 ya, itu murid-muridnya Bu Silvi itu ada pada rank berapa Bu saat ini? Kalau di range 1 sampai 10 secara rata-rata ya Bu, itu masih di range 5, 6. Cuman ya setengah aja sih ya. Ya itu Bu, kalau yang pintar ya pintar, bisa. Kalau yang enggak ya begitulah seperti itu. Kalau yang sedang tuh harus seperti diberikan stimulus. Ayo, ayo, ayo apa Dek gitu-gitu. Ini kan harapannya kan enak kalau bisa hafal gitu. Di range 5 sih Bu, menurut saya masih di range 5 ya. 5. Iya, betul. Oke. Nah terus, sekarang kan masih di rank 5 nih. Ada nggak kemungkinan anak-anak itu bisa meningkat ranknya gitu loh? Bisa ke 7 atau alhamdulillah kalau bisa 10 gitu. Menurut Bu Silvi itu ada kemungkinan nggak seperti itu? Kalau saya sih yakin ya Bu, yakin saya anak-anak tuh bisa di range 10 bahkan ya. Di range Amin, amin. sempurna ya. Seperti kan kita yakin sih toh Bu. Tapi kalau kita optimis kan insya Allah berjalan lancar. Kalau saya sih yakin Bu, anak-anak mungkin dengan mau menghafal, rajin menghafal, mau berupaya, mau berusaha, saya yakin anak-anak tuh bisa kok di angka 10 gitu, biar paham gitu Bu. Nah, kata orang-orang kan semua berawal dari mimpi ya. Jadi kan impiannya Bu Silvi itu anak-anak tuh bisa wah semuanya di rank 10 gitu ya. Amin gitu ya. Amin, ya Nah, betul. nah sekarang kan mimpi itu kan nggak cuma mimpi aja ya. Harus ada step-step untuk bagaimana mencapai mimpi. Nah, ada nggak terpikir idenya Bu Silvi, ide-ide yang gimana biar anak-anak bisa hafal perkalian ini tuh ada nggak? Oke. Apa rencana Bu Silvi selanjutnya? Sebenarnya ya Bu, saya itu ada gambaran sih, ada gambaran, ada ide. Ya, ini kayak saya kembalikan ke diri saya. Gimana ya caranya atau piye ya supaya anak-anak itu semangat menghafal tanpa seperti ada paksaan gitu loh Bu. Enggak yang kayak Bu guru kayak nyuruh aku ngapal kayak omah di rumah gitu. Atau mungkin di rumah pun karena kan saya juga tidak lepas dari pemantauan orang tua ya Bu. Saya kan juga sering menginformasikan di grup, nah, Bapak Ibu mohon dipantau anak-anak, terlebih untuk matematika perkalian dan segala macam. Nah saya nggak mau anak-anak tuh di sekolah udah disuruh Bu Silvi, di rumah udah disuruh mamahku, wah dia stres gitu kan. Apalagi kita juga pernah sharing ya Bu, matematika itu kan seperti apa ya, mereka tuh udah males, takut, terus serem dan segala macam. Nah sebenarnya kayak ada gambaran, ada ide gitu loh Bu untuk membuat anak-anak itu ikhlas gitu. Rela gitu. Saat ngapalin perkalian, Bu. Nah, apa itu idenya Bu Silvi? Oke, jadi gini ya Bu, kan berawal dari kemarin nih FPP KPK nih, kan itu awal bab ya. Karena bab pertama itu kan bilangan bulat, gampang nih, bilangan bulat positif, negatif, aman nih, wah anak-anak oke bisa itu. Setelah bab 2 KPK FPB, lah kok kayak gini perkaliannya kok semrawut nih, amburadul nih, wah ini bahaya ini kan gitu. Terus jadi saya tuh punya rencana, saya pengen buat yang namanya jurnal perkalian. Jadi seperti buku gitu loh Bu, buku yang isinya memang perkalian 1 kali sampai 10 kali. Jadi kayak 1 kali 1, 1 kali 2 dan seterusnya sampai 10 kali 10. Ya memang sih kalau secara logika tuh harusnya kalau kelas 5 tuh 1 kali, 2 kali, 3 kali perkalian tuh kayaknya udahlah udah lewat gitu. Cuman karena kita mau menjurnal gitu ya Bu ya, emang alangkah lebih baiknya dari yang grade yang mungkin rendah, sedang sampai ke tinggi gitu. Jadi saya pengen gitu Bu, buat buku. Kita sebut aja lah jurnal perkalian, untuk namanya nanti bisa dibuat akronim yang lucu-lucu gitu ya Bu, biar anak-anak semangat ya. Di jurnal perkalian isinya ada perkalian 1 sampai 10. Jadi nanti anak-anak kayak store hafalan perkalian gitu Bu. Itu ide saya. Jadi
setiap anak-anak yang lolos nih 1 kali 1, 1 kali 2 sampai 1 kali 10, nanti saya paraf. Setelah saya paraf, nanti saya beri stempel atau saya kasih reward gitu, bisa sih Bu. Saya kayak punya gambar bintang-bintang gitu banyak. Kayaknya sih anak-anak akan lebih tertarik gitu Bu. Jadi kayaknya seru gitu kalau dikasih buku. Jadi kan anak-anak tuh kayak, wah, jadi mereka kayak games juga, punya misi. Gimana misiku ini 10 kali 10 aku harus beres. Aku rak gelem kalah karo kanca liyane. Seperti itu sih Bu, ide atau gambaran saya. Malah ngobrol saya Bu Resi dapat ini nih saya nih, pencerahan nih. Loh gimana toh jenengan dewe loh saya mendapatkan pencerahan loh, alhamdulillah. Nah Ya. terus apa ya ukuran keberhasilan dari rencananya bikin jurnal ini? Dikatakan berhasil tuh kalau Ukuran bagaimana? ukuran keberhasilannya sih yang jelas anak-anak ikhlas tadi ya Bu untuk ngafalin ya. Oh, nggak ada paksaan. Terus mereka happy sama perkalian, mindset matematika mereka berubah, yang sebelumnya mungkin susah, serem atau apa itu berubah jadi menyenangkan. Dan yang paling penting tingkat keberhasilan matematika yaitu numerasinya. Apalagi kan kompleks ya Bu, di kelas 5 menuju ke kelas 6, dan nggak yang soal-soal sederhana ya seperti 7 kali 4, 7 kali 3, tapi kan melalui soal-soal cerita seperti itu bisa Generalisasi. menggeneralisasikan nah, susah banget aku ngomong Iya. itu ke Oke. dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi menurut saya kalau ya katakanlah kita kan nggak hanya pengetahuan ya Bu, ya sikapnya mereka baik, nilainya oke, itu menurut saya itu udah berhasil sih, seperti itu. Luar biasa ya Allah. Nah terus Bu, pasti kan biasanya dalam melaksanakan sesuatu tuh ada hambatannya nih Bu. Nah hambatannya apa ya? Bikin rencana jurnal ini hambatannya di apa Bu? Hambatan terbesar. Hambatannya kalau dari saya ya Bu, kayak itu Ibu desain jurnalnya ya. Jadi kan kalau kita buat jurnal cuma di print out kayak 1 kali 1 sama dengan itu kan kayaknya anak-anak tuh kurang tertarik gitu ya, kurang menarik gitu loh Bu. Jadi mungkin hambatannya kayak mendesain jurnal ya, cuman ya nantilah bisa lah dia. Bisa, Makanya desain bisa. jurnal. Terus ini Bu, ya kita kan sebagai guru kan sekarang nggak hanya ngajar ya, ada administrasi, ada ya tugas-tugas yang lain, tugas kedinasan dan lain-lain itu mungkin waktu juga Bu. Itu hambatan saya Bu. Nah, terus nih, hambatannya kan di desain ya, pendesainan dan waktu ya. Nah, sekarang menurut Bu Sylvie, apa ya solusinya ya, biar hambatan itu tuh terminimalisir, misal nggak hilang ya terminimalisir gitu loh. Iya, minimal Hambatannya nggak jadi, nggak nggak kompleks gitu ya Bu. Ya, solusinya kalau jurnal itu kan sekarang ada Canva nih kita nih Bu. nah, Ya itu bisa ya, itu mungkin nanti oh iya saya ya, desain-desain itulah di sana. Nanti saya searching-searching gitu. Terus nanti saya akan buat praktisi belajar gitu ya sama teman-teman satu paralel kan ada ABC. Nanti coba saya sampaikan, yuk buat jurnal perkalian yuk gitu. oh iya, Nanti mungkin bisa ini Bu, apa bagi tugas. Nanti aku desain yang 1 kali 3 atau nanti Bu Anis karena paralel saya kan Bu Anis sama Pak Tommy Bu. Nanti tak mintain tolong Bu buat desain 4 kali 6 atau berapa gitu. Jadi mungkin untuk jurnal hambatannya kita bisa bagi-bagi tugas, ada Canva juga. Terus warna waktu yaitu tadi yo MPC Bu, mau piye apa carane? itu? MPC Wes, Bu. aku jadi dapat istilah baru nih MPC, Bobi carane ya. Iya, mau piye carane? Kita sebagai guru kan juga sebagai fasilitator juga atau Bu harus memfasilitasi anak-anak untuk setor hafalan itu. Mungkin ya sebelumnya kita istirahat bisa istirahat, jadi jangan istirahat dulu gitu kali ya. Dengerin anak-anak untuk mau setor hafalan. Dan ya itu tadi bukan tadi ada yang pinter nih, katakanlah kan kemampuannya tinggi. Itu pasti saya yakin lah katakanlah 3 hari gitu aja mereka udah lolos itu, apal semua. Nah, itu nanti bisa saya mintain tolong itu Bu untuk ikut ngetes teman-teman yang lain. Kalau tutor sebaya gitu kan seru gitu ya Bu ya. Enak ngomongnya, wes salah ganti ora kuwi kan gitu kan bahasa mereka kan
gemes biasanya, gitu. Keren sekali. Wow. Nah, terus nih pertanyaannya ya, pertanyaan selanjutnya. Itu tuh kira-kira berapa lama ya waktu untuk mempersiapkan itu? Dan Bu Sylvie mau mulai kapan ini ya? Mau action kapan Wah, gitu? action kapan ya? Ini Ya. mumpung Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin saya bisa Ah, mulai desainnya ya, Bu. Nanti aku bagi ah, tugas. Senin lah nanti. mm, Jadi saya langsung sosialisasikan ke anak-anak. Bu Sylvie punya mm. jurnal nih, jurnal perkalian. Challenge-nya anak-anak harus ini. Jadi kan anak-anak diberikan informasi dulu. Minggu depan lah Bu, gas. Wis, Pokoknya langsung gas. Gas ya, gas ya. Oh, demi anak gas. bangsa ya. Nah, Demi terus mencerdaskan anak bangsa. terus ada lagi nih Bu. Siapa saja ya pihak yang bisa membantu Bu Sylvie dalam apa melakukan rencana ini? Kan kita kan butuh kolaborasi ya. Nah, siapa saja itu Mm-mm. pihak-pihaknya? Tadi yang udah saya sebutin Bu, guru satu paralel. Hmm, Terus biasanya kalau fase C kan ada kelas 5, 6. Itu hmm, biasanya yang kelas 6 kayak ngopo gitu, ngapain hmm, gitu. Nanti biasanya saya share, terus mereka itu kayak aku ikut. Nah, setelah mereka ikut biasanya kan kayak mau nggak mau bantuin dong gitu. Nah, insya Allah mereka akan bantu. Itu untuk pihak-pihak yang membantu saya. Alhamdulillah kalau di sini sih solid ya Bu, aman lah. Bisa lah gitu. alhamdulillah. Oke oke wah luar biasa. Wes temanku memang idenya sebidang Oh ya. jelas. Oke, ini kayaknya saya udah dapat banyak. Malah saya yang belajar nih loh ya. Sharing kan Bu, Oh, sharing. oh. Oh. Nah, kita review sebentar ya. Tadi kan yang pertama Bu Siti kan cerita masalah kemampuan anak-anak di perkalian ya. Iya nggak Kemampuan di perkalian hafal-hafal. nggak hafal-hafal, jelek seperti itu. Nah, terus akhirnya ketika digali lebih lanjut ternyata Bu Siti punya solusinya nih. Dan Langsung muncul ide Bu. oh, idenya tuing gitu gitu Langsung ya. ngobrol sama Bu Resi, wih aku udah ide gitu. Wih, alhamdulillah. Jadi langsung muncul solusinya mau bikin jurnal ya, dan ini mau dilaksanakan secepatnya minggu depan lah ya. Insya Allah minggu depan ya. Saya nggak sabar sekali pengen mendengar ceritanya Bu Sylvie ini. Apa yang terjadi di kelasnya Bu Sylvie? Oke. Nanti kita calling-calling lagi ya, telepon-telepon lagi ya. Kapan ketemu lagi nih? Ayo. Atau ketemu langsung aja live ya kan. Kita ngeteh-ngeteh atau gimana gitu, jeng-jeng gitu sambil Ke ya mall offline ya. yang adem-adem gitu. Oh, setengah adem-adem biar nggak panas ya. Ini Betul gimana sekali. kalau bulan depan yo? Gimana? Hmm, Setuju nggak? bulan Kita depan ya. jadwalin. Oh, Bisa sih Bu kalau saya laksanakan ini kan berarti besok udah masuk Oktober ya. ya. Oktober, November awal kali ya Bu ya. Nanti Hmm. sharing progresnya. Kalau memang signifikan dan oke kan mungkin bisa jadi praktik baik juga kan buat Iya, teman-teman yang lain. keren bisa dikombel itu ya. Oh Ya, iya keren benar-benar. sekali Bu Sylvie, sekali tepuk dapat banyak ya. Iya benar-benar. Harus dong. Kerja jangan cuma kerja keras ya kan, kerja kerja cerdas. Cie, asik. Oke gitu Bu. Oke, Sampun. terima Mungkin kasih ya Bu Bu Sylvia. Resi Sampai ketemu mau bulan depan. iya mau Tunggu kondur ini udah ceritanya. jam pulang ya. Ditunggu ceritanya ya Bu Sylvia. Terima kasih Oke, ya. thank you ya Bu Ayo, buat yoi. waktunya. Ya, Ya, assalamualaikum. salam.